Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih tetap diberikan kesehatan walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang melenceng dari Quran dan Sunnah. Seperti yang ada dalam video Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Nur Ihya menjelaskan bahwa orang non muslim juga masuk surga. Ini berikut cuplikan videonya, guys. Umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempitlah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani, dan orang-orang Sobi'i, agama-agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka, ya, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Gusti ingkang akarya jagat, kepada Sang Hyang Widi, atau bahasa apapun lah versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Pokoknya Tuhan Sang Pencipta alam, ya. Kalau kita kan punya Asmaul Husna 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Quwat, dan seterusnya itu, ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yahweh, kepada Sang Hyang Widi, kepada Allah, kepada Gusti Pangeran, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu bisa dikatakan akhirat, tetapi intinya adalah hari, waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau berbuat baik. Dan di video selanjutnya, masih di dalam video tersebut, Kiai Haji Nur Ihya juga menyinggung soal perkara amaliyah non muslim, amaliyah yang bagus ya, yang baik seperti sedekah, sering apa gitulah. Intinya perbuatan-perbuatan yang baik itu juga tetap mendapatkan pahala. Itu menurut Kiai Haji Nur Ihya. Ini berikut videonya.
dan dia mau berbuat baik. Dia mau beramal soleh kalau menurut kita. Kalau menurut mereka ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan belakang, menolong orang-orang miskin, fakir, menyantuni anak-anak yatim, ya kan, menolong sesamanya dengan pekerjaan, ya, bantuan, ya, perhatian, ya. Banyak amal soleh itu banyak, termasuk ya bekerja keras mencari uang, ya, mencari harta, ya. Amal solehnya sebagai pejabat yang melayani rakyat, ya, dan seterusnya. Wa amilas solihan, maka falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu ada pahala dari sisi Tuhan mereka. Jadi kita tidak perlu egois lah ya. Mohon maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah, ini Ustadz liberal. Ya itu Gusti Allah ngendika, bukan saya. Ini kita bukaan supaya apa? Umat ini semakin tercerahkan gitu loh. Semakin cerdas gitu loh. Semakin cerdas. Gitu. Mungkin ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya, ya saya akan siap, asalkan dengan dialog-dialog yang didasarkan dalil, ya. Saya berbicara fakta. Jangan teori saja. Wa amilah sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka berbuat baik itu juga dapat pahala. Gitu loh. Dapat pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan nanti setelah dia mati, dia dibangkitkan lagi di bumi ini, dia akan hidup yang makmur, tidak perlu takut, tidak perlu susah, gundah, payah dalam hidupnya. Dalam kesempatan kali ini saya insya Allah ingin mencoba meluruskan Kiai Haji Nur Ihya yang untuk siap didebat berdasarkan dalil, ya. Sebetulnya oleh Gus Sani Uye juga sudah cukup jelas dan gamblang gitu, dibukakan dalil-dalil dari kitab kuning. Saya sangat untuk Gus Sani Uye itu mantap lah. Jadi meluruskan orang-orang yang pemahamannya yang salah. Jadi beliau tuh tidak pilih kasih, mau siapapun orangnya sekiranya keluar dari jalur dia luruskan. Bagus, apresiasi untuk Gus Sani Uye. Untuk tambahan ya untuk Kiai Haji Nur Ihya, bahwa keterangan Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran pun banyak yang menyatakan bahwa orang kafir itu kekal di neraka. Satu contoh dari surat An-Nisa ayat 169, Bismillahirrahmanirrahim, illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika 'alallahi yasira. Kalimat khalidina fiha itu untuk orang kafir itu kekal di neraka. Nah, terus soal pahalanya ya, amaliyah orang-orang non muslim ini bagaimana? Jumhur ulama berbeda pendapat ini. Para ulama beda pendapat. Mayoritas ulama bahwa amaliyah orang kafir itu ditahan untuk sementara jika orang kafir itu meninggal sebelum masuk Islam. Tapi jika orang kafir itu sebelum meninggal mereka masuk Islam, Allah akan berikan amaliyah yang orang kafir laksanakan dahulu, pasti dikasih oleh Allah. Tetapi bagaimana jika orang kafir itu meninggal tanpa masuk Islam, maka amaliyahnya itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan, Ibnu Hajar Haytami berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Ibnu Hajar Haytami, amaliyahnya orang kafir itu untuk meringankan siksanya. Seperti Abu Lahab kan kekafiran.
tidak iman ya. Tapi Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa karena Abu Lahab itu sangat senang dengan hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari Senin, setiap hari Senin itu Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Gitu. Untuk Kiai Haji Nur Ihya, mohon untuk mau berdiskusi kepada orang yang lebih pintar lagi, berguru kepada yang lebih pintar lagi. Jadi jangan asal mencomot ayat Al-Quran, kita tafsiri, kita ucapkan pemahamannya secara pikiran kita sendiri ya. Harus berdasarkan ilmu, Kiai Haji. Hati-hati, jangan sampai seperti ada waktu kasus Ustadz yang dari Bandung itu ya, yang dari surat Dolam Fahada, yang Dolam Fahada itu dia menyatakan bahwa Kanjeng Rasul itu tersesat gitu.